Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita, yakni kitab An-Nahwul Wadih. Sampai pada pertemuan ke-12, kali ini kita membahas kana dan akhawatnya. Dan ini sudah di penghujung kitab ya, alias sudah mau khatam nih kitabnya untuk jilid 1. Kana dan akhawatnya ini ya berkaitan dengan materi tentang mubtada dan khobar. Antum kalau misalnya bingung mubtada dan khobar di mana pernah dibahas, pernah dicek di YouTube ya. Cari yang tulisannya ada mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Sudah pernah kita bahas. Jadi dicek di situ. Kalau sudah faham mubtada dan khobar akan mudah memahami kana dan akhawatnya. Kalau tidak faham mubtada dan khobar akan kesulitan di sini. Yang namanya belajar bahasa Arab itu memang harus berurutan, berjenjang. Tidak bisa langsung lompat ya. Sama antum kalau belajar kimia, langsung masuk pelajaran kelas 3 SMA, kelas 1 SMA-nya belum belajar, pusing. Bisa bahasa Arab juga seperti itu. Baik, kita masuk. Kana dan akhawatnya. Kita bacakan contoh-contohnya. Perhatikan yang di kanan versi mubtada dan khobar. Ya, yang di kanan ini. Mubtada dan khobar. Yang di kiri yang sudah dimasuki kata kana. Jelas ya? Baik, kita lihat. Az-zihamu syadidun. Az-ziham adalah mubtada, syadidun adalah khobar. Saya tandai di sini az-ziham mubtada, syadidun khobarnya. Jelas ya? Artinya kurang tepat ini kalau terjemahannya. Ziham itu adalah keramaian, macet, ramai. Ramainya sangat parah. Syadid itu sangat parah. Itu artinya sebenarnya ya. Az-zihamu syadidun. Dimasuki kata kana menjadi kana az-zihamu syadidan. Ada perubahan apa di sini antum lihat dari contoh barusan? Rofaknya khobar menjadi nasab. Bagus. Syadidun tadinya rofa. Betul ya? Tadinya syadidun ini rofa, berubah jadi nasab syadidan. Jelas ya? Az-zihamu syadidun. Kana az-zihamu syadidan. Oke. Yang tadinya khobar rofa, tiba-tiba setelah dimasuki kana, khobarnya berubah jadi nasab. Nanti kita lihat bagaimana ya. Contoh kedua. Al-baitu nadhifun. Rumah tersebut bersih. Dimasuki kata kana. Kanal baitu nadhifan. Rumah tersebut nadhifan, bersih. Ini arti dari kananya kurang tepat ya. Kana itu adalah bermakna fi'il madhi, masa lalu. Maka biasanya diartikan tadi. Ya nggak apa-apa diartikan adalah, tapi ada mengandung kata tadi atau dulu. Jelas ya? Jadi antum kalau bingung apa bahasa Arabnya tadi, pakai kana. Kanal baitu nadhifan, tadinya, dulunya rumah tersebut nadhifan, bersih. Nah, ini mengandung waktu masa lalu. Sehingga arti kana itu memang sesuai dengan konteks. Jelas ya? Jadi arti dari kana di sini menunjukkan fi'il madhi, masa lalu. Kanal baitu nadhifan, tadinya atau dulunya rumah tersebut bersih. Kalau al-baitu nadhifun tidak dikaitkan dengan waktu. Karena isim tidak diikat dengan waktu. Sedangkan fi'il diikat dengan waktu. Jelas ya? Kembali kepada definisi perbedaan antara fi'il dan isim. Kalau isim tidak diikat dengan waktu, kalau fi'il diikat dengan waktu. Al-baitu nadhifun, rumah tersebut bersih, nggak dihubungkan dengan waktu kapan. Tetapi ada kata kanal baitu nadhifan, berarti tadi atau dulu, menunjukkan masa lalu, rumah tersebut nadhifan, bersih. Yang kita fokuskan selain dari arti adalah bagian
khobar tadi yang tadinya rafa' jadi nasab. Oke, nadhifun tiba-tiba jadi nadhifan. Oke ya, ini kenapa? Karena dimasuki amil berupa kana. Ada amil berbunyi kana. Ya, ada hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu apa? Kata fi'il berupa kana. Dan kana adalah fi'il madhi. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Contoh nomor 3 dan nomor 4 ya. Sama konsepnya tapi beda. Yang memasuki bukan kata kana, tetapi saudarinya. Makanya judulnya kana dan akhawatnya. Akhawat itu jamak dari ukhtun. Ukhtun itu saudari. Kana dan saudari-saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya. Maka kita masuk pada contoh yang ketiga. Ats-tsaubu qasirun. Shara ats-tsaubu qasiran. Ats-tsaubu qasirun. Mubtada dan khobar. Ats-tsaubu mubtada, qasirun khobar. Baju tersebut qasir, pendek. Ketika dimasuki kata shara, shara artinya adalah berubah. Shara artinya adalah berubah. Shara ats-tsaubu qasiran, baju tersebut menjadi kecil, pendek. Tetapi menunjukkan masa lalu telah. Tadinya atau dulunya baju tersebut berubah menjadi pendek. Berubah berarti dia berpindah dari wujud satu ke wujud yang lain. Itu yang dimaksud dengan shara. Berbeda dengan kana. Kana tidak harus terjadi perubahan di situ. Tidak harus terjadi perubahan di situ. Kalau kana itu menjadi. Bisa ada perubahan, bisa juga tidak. Dia dikaitkan dengan konteksnya. Oke, nanti antum lama-lama mengerti. Kita masuk. Shara ats-tsaubu qasiran, baju tersebut menjadi pendek. Al-bardu qarisun. Shara al-bardu qarisan. Dingin tersebut menjadi sangat kuat. Jadi kalau antum perhatikan di sini, yang tadinya khobarnya pakai rafa' berubah jadi nasab. Karena kemasukan shara. Oke, kita masuk ke contoh 5 dan 6. Sekarang beda. Kata yang memasuki adalah laisa. Al-khadimu qawiyun, pelayan tersebut kuat. Dimasuki kata laisa, laisal khadimu qawiyan. Pelayan tersebut tidaklah kuat. Jadi kata laisa bermakna tidak atau bukan. Jadi nggak ada nanti antum bilang, oh, saya nggak kuat, ana la qawi. Nggak ada ana la qawi, nggak ada la. Salah ya prakteknya. Pakai laisa dengan perubahan-perubahannya. Laisa ini fi'il madhi. Jelas ya? Laisal khadimu qawiyan. Pelayan tersebut tidak kuat. Jadi khobar yang tadinya rafa' berubah menjadi nasab. Ingat, ini dibangun di atas pemahaman mubtada dan khobar. Kalau masih bingung mubtada dan khobar, jangan lupa dilihat rekaman tentang mubtada dan khobar. Dicek di YouTube ada. Ya, kajian kita ini sudah pertemuan ke-12. Di YouTube ada rekaman dari kajian kita yang mubtada dan khobar. Bisa dicek. Terus, nomor 6. Al-amilu nasyitun. Pekerja tersebut rajin, giat. Laisal amilu nasyiton. Sama juga ya, terjadi perubahan. Dari rafa' menjadi nasab. Untuk apa? Untuk khabarnya saja. Selain itu tidak berubah. Ini karena dimasuki oleh kata laisa. Terus, di sini ada kata an-nahimu maridun. Bentar, ini saya ubah. Nah, ini ya. An-nahimu maridun. Si rakus tersebut sakit. Asbahan nahimu maridun. Asbaha ini
berarti di waktu pagi. Bisa juga berarti perubahan. Sama dengan soro tadi. Bisa saja tidak harus di waktu pagi. Jadi si rakus tersebut tiba-tiba menjadi sakit. Nggak harus di waktu pagi. Tergantung konteks. Jadi asbaha itu bisa digunakan untuk diikat dengan waktu pagi. Bisa juga tidak, tetapi bermakna soro. Bermakna sama dengan soro yang tadi ya, berubah. Dari satu ke yang lain. Asbahal jawu mumtiran. Sama ya, konsepnya adalah di sini kalau antum perhatikan. Dari khobarnya rofa' menjadi nasab. Nanti kita jelaskan rinciannya. Sekarang kita hanya fokus pada contoh. Banyak juga ya contohnya ya. Sampai 16 nih. Terus setelah asbaha kita lanjut amsa. Ini bukan berawan ya. Mumtir ini salah terjemahnya. Bukan berawan. Mumtir itu hujan. Bukan berawan. Mumtir itu menurunkan hujan. Dan bukan udara, berarti yang dimaksud yaitu cuaca. Cuacanya menurunkan hujan, maksudnya cuacanya hujan. Asbahal jawu mumtiran, pada pagi hari, cuacanya tadi adalah hujan. Jelas ya? Jadi bukan diartikan udara, tapi diartikan cuaca. Gimana udara itu berawan? Aneh ya artinya ya. Enggak, mumtir itu mator itu hujan. Amtoro itu menurunkan hujan. Salah terjemahnya ini. Fatal lagi salahnya. Lanjut. 9. Al-amilu mut'abun amsal amilu mut'aban. Sama konsepnya dengan tadi. Mut'abun berubah jadi mut'aban. Khobar yang tadinya rofa' jadi nasab. Kenapa? Karena dimasuki kata amsa. Amsa artinya di sore hari terjadi perubahan. Di sore hari terjadi perubahan. Perubahan apa? Si pekerja tadi berubah menjadi lelah. Ya, dia masuk kepada sebuah fase, suatu kondisi tertentu. Itulah yang dimaksud dengan asbaha dan amsa. Di waktu tersebut terjadi hal yang dimaksud. Az-zahru dhabilun, bunga tersebut layu. Amsa zahru dhabilan, pada sore hari bunga tersebut berubah menjadi layu. Berubah menjadi layu. Dimasuki kata amsa. Amsa itu berkaitan dengan kata masa. Masa itu artinya sore. Antum kalau yang rutin membaca zikir pagi dan petang pasti tidak asing dengan kata asbaha dan amsa. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Nah, kalau tidak pernah zikir pagi dan sore tidak tahu ya. Saya sarankan untuk rutin membaca zikir pagi dan sore sebagai penjagaan. Di situ antum temukan kata asbaha dan amsa. Zikir pagi dan sore. Banyak ya. Aplikasi, kalau nggak sempat beli bukunya bisa download aplikasi zikir pagi dan petang gratis. Udah gratis dapat pahala lagi. Kita lanjut. Al-ghamamu kathifun. Awan tersebut tebal. Ghamam ini awan yang gelap itu ya. Awan yang mendung. Yang hitam. Bukan sekedar awan biasa, al-ghamam. Adhal ghamamu kathifan, di waktu duha. Adha itu di waktu duha. Di waktu duha. Itu artinya salah, bukan pagi, tapi waktu duha. Duha itu waktu tertentu di waktu pagi. Ya. Ketika matahari tingginya seujung tombak. Adhal ghamamu kathifan. Asyari'u muzdahimun, jalan raya tersebut macet, sesak, penuh. Adha syari'u muzdahiman. Sama ini juga ya, adha di situ menyebabkan yang tadinya rofa' khabarnya menjadi nasab. Terus al-mataru ghazirun, hujan tersebut lebat. Dhallal mataru ghaziran. Dhalla ya. Dhalla ini menunjukkan waktu siang. Dhalla, dicatat ya. Dhalla menunjukkan waktu siang. Lawan dari dhalla nanti adalah bata. Bata menunjukkan waktu malam. Nah, kalau untuk perhatikan itu. Dhallal mataru ghaziran. Seharian hujan tersebut lebat. Maksudnya di waktu siang terjadi hujan tersebut dengan lebat.
Jelas ya? Jadi khobarnya yang tadinya rafa' berubah jadi nasab. Al-ghubaru tha'irun, sama juga di sini. Dhallal ghubaru tha'iran, tha'irun jadi tha'iran. Terjadi perubahan ini tadi, dan dhalla berarti waktu siang. Lawan dari dhalla adalah bata. Bata ini adalah waktu malam. Pada malam hari, al-misbahu muttaqidan, menyala. Yang tadinya muttaqidun berubah jadi muttaqidan, karena dia adalah khobarnya. Begitu juga pada contoh berikutnya. Al-maridu muta'allimun. Orang yang sakit tersebut merasakan sakit. Muta'allim itu merasa sakit, menderita, tersakiti. Batal maridu muta'alliman. Lihat, perhatikan. Kalau antum faham dengan konsep ini, ya, dengan definisi perbedaan antara isim dan fi'il, kalau jumlah ismiyah itu ya, yang mana dia ketika tidak mengandung fi'il, atau tadi al-maridu muta'alliman, orang sakit tersebut menderita, nggak ada penjelasan waktu kapan. Tetapi ketika menggunakan fi'il, bata itu fi'il, pada malam hari orang sakit tersebut menderita, terjadi ikatan waktu. Kejadian tersebut atau peristiwa tersebut diikat dengan sebuah waktu, fi'il madhi, waktu yang masa lalu, menunjukkan waktu malam, bata. Sepanjang malam, orang yang sakit tersebut muta'alliman, menderita. Jelas ya? Jadi artinya tadi muta'allimun berubah jadi muta'alliman. Oke. Kita masuk sekarang pada pembahasan. Di sini tadi ya, antum perhatikan ada fi'il-fi'il, semuanya ini fi'il ya, yang memasuki mubtada dan khobar tadi. Jumlah ismiyah tadi dimasuki fi'il-fi'il berikut. Ada kana, biasanya diartikan adalah atau menjadi. Ya, jadi arti di sini nggak mutlak benar ya. Kana di sini adalah atau menjadi. Sara itu menjadi atau berubah. Adanya perubahan itu di sara. Amsa menunjukkan waktu sore. Laisa artinya tidak. Jadi ini pasangannya ini ya. Kira-kira hampir pasangan. Karena ini kalau terjadi sesuatu. Kalau laisa menolak peristiwa tadi atau menolak mubtada dan khobar tadi. Kalau kana membenarkan mubtada dan khobar tadi dan diikat dengan waktu, semuanya ini diikat dengan waktu apa? Dengan waktu masa lalu. Semuanya ini adalah fi'il madhi. Semua di sini adalah bentuknya fi'il madin, fi'lun madin. Berarti dia diikat dengan waktu masa lalu. Jelas ya? Kana, sara, laisa, asbaha. Asbaha masuk waktu pagi. Nggak harus subuh. Pagi. Dan asbaha bisa juga berarti sara. Asbaha juga bisa berarti sara. Amsa menunjukkan waktu sore. Adha menunjukkan waktu duha. Dhalla bukan sehari-hari, ini salah ya. Bukan sehari-hari. Fatal itu artinya kalau sehari-hari berarti rutin. Enggak. Dhalla itu seharian atau pada waktu siang. Menunjukkan siang hari. Bata menunjukkan malam hari. Jadi mubtada dan khobar tadi diikat dengan kana dan saudari-saudarinya ini. Kana punya saudari-saudari, ada laisa, ada soro, ada asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Ini saudari-saudari dari kana. Disebut dengan akhawat kana. Disebut dengan kana wa akhawatuha. Ya, kalau bisa dibuka di yang versi Arab, nah lihat. Kana wa akhawatuha, ini namanya. Jadi saudari-saudarinya tadi, itulah ya, saudari-saudari dari kata kana. Terus kita lanjut di sini ya. Mereka semua ini, kana dan saudari-saudarinya, memasuki mubtada dan khobar. Ingat, memasuki apa? Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dimasuki oleh mereka ini.
Kemudian ya, kemudian perubahannya apa? Yang dimasuki itu tadi, maka ada perubahan i'rab. Perubahan i'rabnya gimana? Saya rincikan di sini ya. Oke, saya nggak baca itu secara tekstual ya yang kitab tadi. Kita langsung masuk pada penjelasan ini. Antum perhatikan di sini ya. Saya pakai contoh yang gampang aja. Contoh-contoh yang antum ini ya, yang biasanya kenal. Al-qalamu misalnya ya, qasirun. Pena tersebut pendek. Al-qalamu qasirun. Mana mubtada'nya? Al-qalamu mubtada'. Khabarnya mana? Qasirun. Qasirun khabar. Oke. Sekarang kita masukkan kata kana pada kalimat barusan, maka akan berbunyi kanal qalamu Qasirun. kana al-qalamu qasiran. Jelas ya? Nah, ini perubahannya ketika dimasuki kata kana. Kana di sini nanti dikenal sebagai fi'il. Fi'il madhi naqis. Fi'il madhi dulu kita kenalkan. Istilah panjangnya nanti dulu ya. Jangan sekarang. Al-qalamu ini disebut dengan isim kana. Qasiran disebut dengan khobar kana. Jadi yang tadi mubtada berubah i'rabnya menjadi isim kana. Yang khobar tadi berubah menjadi i'rabnya khobar kana. Oke? Hukum isim kana selalu rafa', hukum khobar kana selalu mansub, nasab. Gitu ya. Al-qalamu qasirun, pena tersebut pendek. Ketika dimasuki kata kana al-qalamu qasirun, tadinya, dulunya, pena tersebut adalah pendek. Jelas ya? Kalau kita rubah kana menjadi apa misalnya? Asbaha. Yuk kita hapus misalnya. Kana kita hapus. Asbahal qalamu qasiran. Pada waktu pagi, pena tersebut pendek. Kita ubah lagi misalnya. Mau diikat dengan waktu apa? Kita sebut misalnya pada malam hari. Batal qalamu qasiran. Pada malam hari, pena tersebut pendek. Dan seterusnya ya. Ini tinggal antum masukkan sesuai kebutuhan. Antum mau pakai yang mana dari kana dan akhwatnya. Jelas ya? Jadi antum bisa masukkan soro. Soro. Pena tersebut berubah menjadi pendek. Terjadi perubahan. Kalau antum tolak, antum bilang laisa. Laisal qalamu qasiran. Pena tersebut tidak pendek. Kita tolak maknanya. Tergantung kebutuhan. Jadi kana dan akhwatnya tadi bisa antum masukkan dan terjadi perubahan berikut. Jelas ya? Kalau laisal qalamu qasiran, pena tersebut kita tolak dari khobarnya. Dan di sini yang antum perhatikan, ketika misalnya saya sebut laisa, maka isimnya bukan isim kana lagi, dirubah menjadi apa? Isim laisa dan khobar laisa. Sesuaikan dengan nama fiilnya tadi. Kalau adha, isim adha, khobar adha. Kalau asbaha, isim asbaha, khobar asbaha. Kalau dhalla, isim dhalla dan khobar dhalla. Tinggal disesuaikan. Jelas ya? Jadi konsepnya gampang. Kira-kira kayak gitu. Itu ringkasan daripada yang saya jelaskan barusan. Cukup. Karena saya kurang suka dengan terjemahan kitab yang ini. Kita ceknya yang versi Arab aja ya. Karena yang itu saya tidak percaya ya terjemahannya. Banyak salahnya soalnya. Ya silakan kalau mau izin dulu boleh. Ya baiknya seperti itu ya. Ketika misalnya izin dari majelis, baiknya meminta izin dulu ya agar tidak apa istilahnya, menjaga adab majelis. Menjaga adab majelis. Kalau antum misalnya bermajelis offline pun
Sebisa mungkin izin kepada pemateri di depan itu. Angkat tangan, izin. Itu adab yang biasa kita lihat di adab-adab majelis ilmu dengan syekh, dengan ulama. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kayak gitu ya. Jadi izin dulu. Kalau online ya mungkin dengan ketik chat itu tadi. Bagus. Seperti itu berarti menjaga adab majelis, bukan untuk menghormati pemateri, tapi untuk menghormati ilmu itu sendiri. Terus kita lanjut. Wajadtal ismal awal marfu'an fi kulil amthilah wal isma tsani mansuban fi jami'iha. Anda temukan dari semua contoh tadi, ya, kata benda yang pertama menggunakan rafa' dan kata benda yang kedua menggunakan nasab. Ini kata pengarang ya. Engkau dapati seperti itu. Jadi, fi'il-fi'il yang tadi disebut itu tarfa'ul awal, merofa'kan kata yang pertama alias mubtada'nya tadi, dan disebut yang pertama tadi disebut dengan istilah isimnya. Ya, kita sebut misalnya tadi isim kana, ismu kana, atau ismu laisa, atau ismu la'alla. Yang tadinya mubtada' berubah jadi ini. Terus yang tadinya khobar, kata benda yang kedua, itu dinasabkan tansibut tsani wa yusamma khobaruha, dan dia disebut dengan khobar kana atau khobar akhwat kana yang lain, khobar asbaha, khobar amsa, khobar bata, khobar dhalla, tergantung fi'il yang dipakai. Jelas ya? Agak berat dikit mungkin materinya. Namanya juga mau hatam ya. Dikit lagi ini hatam. Sudah halaman berapa nih kalau antum lihat? Udah 2/3. Berarti sisa 1/3 lagi kitabnya hatam. Baik. Kenapa, Dimas? Ini karena waktu bukannya udah ada juga yang madama gitu ya, Ustaz ya? Betul, ini belum semuanya yang disebut ya. Ini belum semuanya. Nah, jadi ini hanya sebagian. Nanti kayaknya disebut lagi di jilid 2 nih, tapi yang lebih lengkap. Mungkin ya, saya nggak terlalu hafal nahwadih, tapi nanti bisa kita lihat. InsyaAllah, kalau yang sudah punya, yang jilid 2 bisa dicek di daftar isi. Baik, kita lanjut ya. Tanya Ustaz. Ya, kenapa Pak? Bedanya kalau laisal qolamu qasiron dengan laisal qolamu biqasirin. Oke, itu yang di Durusul Lughah ya. Penggunaannya bagaimana? Sama aja. Sama aja. Secara makna sama, hanya beda yang satunya nasab, yang satunya jar. Baknya itu bak tambahan. Tapi sama aja. Penggunaannya sama saja Ustaz. Sama, artinya sama. Yang tadi itu juga biqasirin itu khabarnya. Gitu aja ya. Konsep gampangnya gitu dulu. Nah, gampangnya gitu dulu. Di sini belum dipelajari yang memang yang pakai bi itu tadi. Cuman di Durusul Lughah pakai yang bi. Kenapa? Kenapa? Khobarnya khobar sibhul jumlah mungkin Ustaz. Iya, baknya tapi di situ huruf tambahan ya. Tidak memiliki makna apa-apa. Huruf zaid. Nah, belum dipelajari ya. Biarin dulu. Kita nggak bahas yang belum dipelajari. Nggak apa-apa ya. Kita fokus dulu. Ya, yang penting paham prakteknya aja. Kalau yang Durusul Lughah prakteknya gitu, ya udah dipraktekkan dulu. Bisa sebenarnya saya bahas, tapi kita nggak mau membahas yang belum ya. Kita fokus dulu yang di buku dulu, karena yang di buku masih banyak nih. Terus kita lanjutkan. Terus, semua fi'il tadi kan pakai bentuk fi'il madhi ya, betul ya? Fi'ilnya ini semua tadi adalah fi'il madhi. Ini saya tunjukkan. Ada asbaha, laisaka, nasara, amsa, adha, dhalla, bata. Ini semua adalah fi'il madhi. Kata pengarang, wa ya'malul mudhari' wal amr min hadhil af'al amalaha. Bentuk fi'il mudhari' dan amarnya juga sama-sama melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh fi'il madhi tadi. Hanya beda apa? Beda bentuk. Ada fi'il mudhari' berarti menunjukkan waktu yang sekarang atau yang akan datang pakai fi'il mudhari'. Kalau mau menunjukkan perintah berarti pakai fi'il amr. Tapi pekerjaannya sama, nanti ada isimnya dan ada khobarnya. Nanti kalau kita masuk ke contohnya akan jelas. Atau kita contohkan di sini, nggak apa-apa ya.
Misal, tadi kita contohnya gimana? Yakunu ya, laisa ini ya. Saya ubah. Ini kan tadi fi'il madhi. Kita pakai bentuk fi'il mudhari'. Antum melihat di sini. Yakunu. Karena itu fi'il mudhari'nya yakunu. Oke? I'rabnya apa yakunu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu'un. Oke, fi'il mudhari' marfu'. Betul. Praktek kemarin ya. Nah, yang diubah nanti namanya di sini bukan isim kana atau isim yang lain, tapi disebut isim yakun. Khabarnya khabar yakun. Menyesuaikan. Gampang ya? Konsepnya kayak gitu. Ini fi'il mudhari'. Pekerjaan yang dilakukan sama, hanya beda apa? Maknanya. Fi'il madhi ya makna fi'il madhi. Fi'il mudhari' berarti diikat dengan waktu fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr, berarti dimaksudkan adalah perintah. Udah, itu aja. Jadi semua fi'il tadi memiliki perubahan fi'il mudhari' dan fi'il amr, kecuali kata laisa. Laisa tidak punya fi'il mudhari' dan tidak punya fi'il amr. Oh, Jadi nggak ada yalisu, laisa yalisu nggak ada. Jadi satu aja kata yang nggak punya bentuk fi'il mudhari' atau fi'il amr, dia hanya fi'il madhi saja, yaitu kata laisa. Jelas ya? Udah lumayan rumit nih, nggak kayak biasanya ya materinya. Jadi kalau antum perhatikan kata pengarang di sini, kalau Anda perhatikan fi'il tadi karena dia fi'il madhi, dia menjelaskan kondisi mubtada dan khobar tadi pada masa al-madhi. Ini saya tunjukkan pada masa yang lalu. Karena dia fi'il madhi. Jelas ya? Itu kalau kana. Fungsi dari kana adalah untuk itu. Jadi kita tandain di sini. Kana bermakna hal tersebut. Jelas ya? Adapun soro digunakan untuk apa? Menunjukkan perubahan dari sebuah keadaan kepada keadaan yang lain. Nih, kalau yang versi Arabnya nih, antum bisa lihat. Ini ada kana, ada soro, dijelaskan satu persatu dari masing-masing fungsi kana dan akhwatnya. Antum perhatikan kalau kana tufidu ittisafal mubtada'i bil khabar. Menunjukkan bahwa mubtada tadi tersifati dengan khobar fi zamanil madhi pada waktu yang lalu. Itu fungsi dari kana, tersifati. Kalau di sini dibahasakan dengan terjemahan bebas keadaan. Sebenarnya bukan, ya nggak apa-apa lah terjemah bebas ya. Tapi kalau arti sebenarnya yang dimaksud pengarang adalah ittisaf. Ittisaf itu tersifati. Mubtada tadi tersifati dengan khobar fi zamanil madhi pada masa yang lalu. Itu fungsi dari kata kana. Kalau antum faham fungsi, antum tidak akan terikat dengan arti kamus. Karena antum faham fungsinya. Sehingga antum ketika menerjemahkan akan diingatkan dengan fungsi ini tadi, terjemahan antum lebih tepat. Faham ya? Jadi makanya, kalau antum hanya sekedar buka kamus dan tahu arti, beda dengan orang yang faham kata tadi, fungsinya buat apa. Jelas? Makanya tadi ketika kana diartikan adalah, kadang kurang tepat. Karena ada fungsi yang dimaksud di situ. Bahwa mubtada disifati dengan khobar pada masa yang lalu. Kalau saya sebut kanal qalamu qasiran, tadinya atau dulunya pensil tersebut atau pena tersebut kecil, pendek. Misalnya ya. Kayak gitu misalnya. Kana Zaidun mudarrisan. Dahulu atau tadinya Zaid adalah seorang guru. Lihat, beda. Kalau antum artikan adalah dengan yang versi penerjemahan tadi, kurang tepat. Makanya ini yang saya suka suarakan dalam antum belajar bahasa Arab itu adalah fahami kata tersebut tadi secara fungsinya agar antum tidak selalu terikat dengan makna dia di kamus Arab ke Indonesia. Karena tidak sesempit itu makna bahasa Arab. Satu kata dalam bahasa Arab bisa bermakna lebih dari 5 makna, Pak. Jujur, sering antum temukan. Kalau antum buka kamus Arab ke Arab, satu buah kata bisa bermakna lebih dari 5 arti.
Gimana cara mengetahuinya? Antum butuh kepada mengetahui praktek dari kata tadi itu secara riwayat orang Arab. Jadi masih luas sekali ilmu bahasa Arab ini. Kalau antum telusuri lebih dalam, antum bisa jauh mendapatkan maknanya tadi lebih dalam lagi. Makanya orang yang faham beda dengan orang yang tidak faham. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Al-Qur'an begitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Beda. Sara juga tadullu ala tahawulil mubtada min halin ila hal. Fungsi dari sara adalah menunjukkan perubahan, menunjukkan tahawul. Tahawul itu perubahan mubtada tadi dari kondisi ke kondisi yang lain. Perubahan berarti ya. Ini bedanya sara dengan kana. Kalau kana tidak selalu ada perubahan di situ. Saya bilang tadi kana adalah pensifatan. Kalau kana itu fungsinya untuk mensifati. Mubtada menggunakan khobarnya. Khobarnya dijadikan sifat untuk mubtadanya. Sedangkan sara menunjukkan ada perubahan. Berarti sebelumnya bisa jadi bukan begitu. Bukan bisa jadi, memang bukan begitu. Misal saya bilang, sara Zaidun mudarrisan. Zaid berubah menjadi seorang guru. Berarti dulunya bukan guru. Paham ya? Ada terjadi perubahan. Saya misalnya bilang, sorol jawu baridan. Cuaca berubah menjadi dingin. Sorol jawu baridan. Ada perubahan. Ini perbedaan antara kana dengan soro. Antum fahami secara fungsi, maka antum faham penggunaannya lebih dalam daripada sekedar tahu artinya. Lanjut, laisa. Kalau laisa tufidun nafi. Berfungsi untuk menolak. Ketika antum tahu fungsinya untuk menolak, antum tidak terikat dengan satu arti, bukan atau tidaklah atau tidak, enggak. Antum sesuaikan. Sehingga terjemah antum kontekstual tetapi tidak bebas sehingga melenceng dari makna yang diinginkan. Nanti saya bilang ini yang terjemah terlalu bebas ini maknanya melenceng-melenceng ya. Nah, ini enggak, jangan kayak gitu. Kalau antum paham fungsi, makna yang sebenarnya dari Arab ke Arab, maka antum terjemahnya pas. Sesuai keinginan, tetapi tidak kaku. Terus, amma asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata. Semua kata ini tadi menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu apa? Tauqid ittisafil mubtada' bil khabar bis sabah wal masa wal duha wal nahar wal lail. Ala tertib. Fungsi dari asbaha dan kawan-kawan ini adalah mengikat pensifatan mubtada dengan khobar pada suatu waktu. Baik waktu pagi, waktu sore, diurut itu ya. Waktu duha kalau adha, dhalla waktu siang, bata waktu malam. Jadi kalau kita fahami secara fungsi, maka tidak harus maknanya tadi dengan arti seharian full atau semalaman full. Sehingga arti di sini terkritik. Arti yang disebutkan oleh penerjemah di sini adalah terkritik. Tidak harus semalaman atau seharian full. Enggak. Karena fungsi dari makna ini yang seperti yang dijelaskan pengarang An-Nahwul Wadih adalah menunjukkan waktu siang atau malam diikat dengan sebagian waktu tadi sudah cukup disebut dhalla atau bata. Enggak harus full. Bata harus dari awal sampai akhir, enggak harus. Jelas ya? Jadi kalau antum paham fungsi, antum tahu, oh artinya enggak seperti yang, enggak sesempit yang diartikan oleh penerjemah. Artinya masih luas sekali. Jadi kira-kira gitu ya. Kita masuk pada kaidah, berarti itu fungsi dari semua kana dan akhwatnya. Kita masuk pada kaidah. Tadkhulu kana 'ala al-mubtada'i wal khabar fatarfa'u al-awwal wa yusamma ismaha wa tansibu ats-tsani. Itu wa yusamma ismaha, hamzanya hamzah wasal di sini dihapus. Enggak pakai harokat di hamzahnya. Wa yusamma ismaha wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaraha. Karena memasuki mubtada dan khabar, maka merofa'kan kata benda yang pertama, dan katanya benda yang pertama tadi disebut dengan isimnya. Isimnya, nya di sini berarti umum, Pak. Enggak diikat. Bisa isim kana, bisa isim yakunu, bisa isim dhalla, bisa isim bata, bisa isim, makanya dia enggak disebut isim apa. Pakai domir dia. Ismaha. Kembali kepada apa? Kepada kana dan akhwatnya. Bisa isim asbaha, bisa isim amsa, bisa isim adha, terserah. Tergantung.
Lihat fungsi dari domir, fungsinya begitu berfungsi di sini. Jelas ya? Jadi tidak diikat. Wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaraha, dan fungsinya adalah untuk menasabkan khabarnya, kata benda yang kedua yang disebut tadi. Terus kita lanjut pada kaidah berikutnya. Mithlu kana fi ma taqaddama sara wa laysa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa tusamma hadhihi al-af'al akhawati kana. Berlaku ini, kaidah yang berlaku pada kana ini tadi berlaku juga pada fiil-fiil yang lain tadi, dan semua fiil ini disebut dengan istilah akhawat kana, saudari-saudarinya kana, karena dia memiliki fungsi yang sama, karena dia memiliki efek yang diberikan sama, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Oke. Jadi, terus kaidah yang terakhir, jadi ada 3 buah kaidah disebutkan oleh pengarang An-Nahwul Wadih. Walikulli fi'lin min hadhil af'al mudhari'un wa amrun ya'malani 'amalal madi illa laisa. Semua fi'il ini tadi memiliki bentuk mudhari' dan amr, dan semua bentuk mudhari' dan amr mereka bekerja dengan pekerjaan yang dilakukan oleh fi'il madinya, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Sama. Kalau ditanya apa pekerjaannya, kana dan akhwatnya, maka pekerjaannya ini tadi ya. Tarfa'ul awal wa yusamma ismaha wa tansibu tsani wa yusamma khabaraha. Ini adalah amal, pekerjaan dari kana dan saudari-saudarinya. Jelas ya? Nah, pekerjaan fi'il madi tadi ini juga dilakukan oleh fi'il mudhari' dan fi'il amrnya, kecuali kata laisa, karena kata laisa tidak punya bentuk mudhari' dan tidak punya bentuk fi'il amr. Unik sendiri kata laisa ini ya. Oke. Baik, kita lanjut. Berarti kalau dia tidak punya fi'il mudhari' dan fi'il amr, berarti tidak selalu diikat dengan waktu masa lalu dari kata laisa ini. Tidak selalu diikat dengan masa lalu. Oke, sekarang kita masuk pada latihan 1, agak rumit, panjang sedikit ya materi kita. Namanya juga naik level ya. Kalau naik level sama-sama aja ya, nggak naik level namanya. Ini naik level lebih sulit. Ustaz, tanya. Iya, silakan. Kan tadi karena kan madi Ustaz ya. Mm-mm. Terus kalau yakunu itu berarti dia menjadi sedang dan akan gitu juga Iya, artinya. betul, sama. Sedang dan akan. Oh, menjadi mudhari juga artinya. Berarti. Betul. Oh iya ya. Jadi mudhari Ya, juga. Ustaz. Paham. Mm. Ya, di dalam hadis Rasul ada terkenal ya, yusbihul muslimu kafirah. Terus ada juga wa yumsi wa yusbihu muslima wa yumsi kafira wa yusbihu muslima wa yumsi kafira. Wa yusbihu kafira wa yumsi muslima. Ada dalam hadis Rasul. Atau kama qala Nabi SAW ya. Di akhir zaman itu ada orang yang menjual agamanya. Masuk waktu pagi dia menjadi seorang muslim, masuk waktu sore dia berubah jadi kafir. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, itu pakai bentuk fi'il mudhari', yusbihu dan yumsi. Yusbihu dan yumsi. Kita masuk sekarang ya. Bayyin kullasmin wa khabarin likana wa akhawatiha fil jumalil atiyah. Ini disuruh jelaskan mana isim dan khabarnya untuk kana dan akhwatnya. Jelas ya, gampang ya. Antum tinggal sebutkan mana isimnya, mana khabarnya. Udah, itu aja. Gampang. Nomor 1, silakan. Siapa siap? Ikhwan dulu. Nomor 1 sampai 4. Ya, tafadhal Pak Abdul Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammadun suja'an. Kana Muhammadun isim kana, suja'an khobar. Khobar kana. Bagus ya. Saya tandai yang isim i, yang khobar ka ya. Mudah, simple. Dan ingat kaedahnya, khobar kana dan saudari-saudarinya pasti nasab. Pasti nasab. Ya, isim kana pasti rofa. Gak mungkin tidak. Gampang ya. Lanjut nomor 2. Siapa yang siap? Ya, Humam boleh. Ustaz. Asbahal hisanu ja'ian. Mana isim? Hisanu isim. Isim asbaha. Ja'ian. Khobar asbaha. Khobar asbaha. Baik. Saya harap antum bisa memungkinkan materi ini, materi nahwu wadih ini ya.
agar antum ketika misalnya mengajarkan nahwu ini di daerah-daerah antum juga sebisa mungkin malah harus lebih baik lagi, lebih optimal lagi, ya. Karena saya lihat dulu saya waktu belajar kitab ini nggak nggak seintensif ini, alias latihannya nggak ada yang dibaca dulu ya. Seingat saya jarang. Jadi kalau antum sebisa mungkin latihan-latihannya dituntaskan semua agar bisa paham. Dan kalau antum mengkajinya pakai yang terjemah, saya sarankan jangan, kecuali antum juga megang versi Arabnya agar tidak salah. Karena banyak di sini terjemahannya adalah fatal salahnya ya. Baik, nomor 3, siapa siap? Silakan. Muhammad Rifai tadi angkat tangan, silakan. Ya, Muhammad Rifai nomor 3. Nah, Sural awwalu akhirun. Ainal ism, mana isimnya? Al-awalu. Al-awalu isim apa ini? Soro. Isim sara. Terus akhiron. Khobar soro. Khobar sara. Bagus. Ini apalagi kalau antum misalnya ngajar ini pakai 2 kitab, bagus lagi ya. Versi terjemahnya ada, versi Arabnya juga ada, makin bagus lagi. Tapi ingat, saya sarankan kalau mengajar kitab ini jangan buat pemula. Pemula itu jangan kasih nahwu atau sorof, kasih kitab-kitab bahasa Arab dasar dulu, baru masuk ke sini. Dan dianjurkan belajar sorof dulu, tuntaskan, baru masuk nahwu. Sorof itu didahulukan sebelum nahwu. Yes ya. Kita masuk nomor 4, Arman, silakan Arman Jaya. Silakan Arman. Dinyalakan mic-nya. Batal kalbu naiman. Al kalbu isim bata, naiman khobar bata. Mudah ya? Kayak gitu cara jawabnya. Mau tanya Ustaz, itu kenapa namanya kana wa ikhwatuha gitu? Kenapa enggak kana wa ikhwanuha? Bagus ya. Kenapa kau pakai ikhwan, kau enggak pakai akhwat? Sebenarnya istilah ini adanya baru. Bukan istilah di zaman Arab dulu. Ini baru ada diletakkan istilah ini oleh para ulama. Untuk apa? Untuk memudahkan. Jelas ya? Terus kenapa kok pilih akhwat, pakai istilah akhwat, kok pakai ikhwan? Itu saya tidak tahu ya. Karena yang meletakkan bukan saya. Jadi itu yang meletakkan ulama-ulama tadi milih istilah itu, ya sudah kita ikutin. Enggak termasuk Ustaz, jamak yang tidak berakal itu, jadi bisa kayak gitu ya. Af'al, karena af'al dia pakai jamak tidak berakal. Af'al adalah perempuan. Cuman seperti saya bilang, itu istilah baru, istilah yang diletakkan. Antum mau sebut yang lain terserah istilahnya. Karena and friends gitu, terserah tuh. Yang penting masuk ya. Yang penting masuk, paham orang ya. Gitu. Terus satu lagi Ustaz, Afwan, kan tadi Ustaz bilang karena al-qalamu kosiran ya. Kosiran ya. Nah, itu kan artinya kan dulunya pulpen itu pendek gitu kan. Artinya dalam kondisi dulu kan, sekarang udah nggak lagi gitu ya? Nggak harus. Oh, nggak harus. Bisa jadi sekarang masih. Oh, gitu. Dia hanya ngasih tahu masa lalu, dia nggak ngasih tahu masa sekarang. Berarti belum tentu masa sekarang berubah, belum tentu. Dia kan cuma ngasih tahu masa lalu. Ingat, ini berbeda kalau kaidahnya dengan akidah ya. Kalau yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah beda. Innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah dahulunya Maha Pengampun. Sekarang juga tetap Maha Pengampun. Karena di ayat yang lain juga berbunyi Innallaha ghafurun rahim, tidak diikat dengan waktu. Ini beda. Jadi kalau dikaitkan dengan sifat-sifat Allah harus digabungkan semua ayat yang berkaitan. Nggak bisa dilihat dari satu ayat. Terus? Nah, Ustaz, kalau soro udah pasti berubah Ustaz ya. Maksudnya kalau soro terjadi perubahan, betul. Kalau kana, gitu ya. Kalau Oke, baik. Antum saya tunjukkan di sini yang arti ini, antum jangan fokus dan jadi saya nggak mengkoreksi arti dari penerjemah ini, bukan berarti benar terjemahannya ya. Jadi yang di sini yang semalaman ini, jadi saya sudah jelaskan koreksinya ya. Jadi nggak harus artinya semalaman. Waktu malam, entah si anjingnya terbangun jam 12 ya, tetap disebut bata. Batal kalbu naiman. Nggak harus semalaman full. Baik, kita pindah ke akhwat. Kenapa? Kenapa Pak Arman?
Berarti tidurnya itu mungkin bisa 2 jam, 3 jam gitu ya? Nggak tahu ya. Pokoknya ada waktu malam dia pernah mengalami tidur, pokoknya gitu aja. Iya, yang kita pahami dari yang disebutkan oleh pengarang Nahwu Al-Wadih adalah menunjukkan waktu malam tetapi tidak ada ikatan. Ya, silakan yang mau izin keluar boleh. Ya Mas ya, pokoknya kalau ada yang izin keluar, izin aja langsung keluar nggak apa-apa ya, nggak usah nunggu saya izinkan ya. Baik, kita lanjut nomor 5 sampai 8. Akhwat, silakan akhwat. Yuk, kita Indonesia butuh kaderisasi pengajar-pengajar bahasa Arab nih akhwat nih. Ayo. Siapa siap? Nomor 4. Ya, Syifa, boleh. Laisal maidanu fasihan. Fa-nya dipendekkan, sin-nya yang dipanjangkan ya. Fasihan. Fasihan, bukan fasihan. 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 Nah, ya. Terus. Mana isim dan khabar? Isimnya Al-Maidan. Apa namanya? Isim, bukan isim aja, tapi isim. Oh, isim kana wa ahwatuha. Nah, di sini dicocokkan ya Syifa ya. Di sini pakai laisa, berarti kita sebut isim laisa. Oke, terus fasihan? Fasihan. Fa-nya pendek? Fasihan. Khobar? Fasihan khobar. Khobar apa? Laisa. Khobar laisa. Mudah ya. Laisal maidanu fasihan, al maidanu isim laisa, fasihan khobar laisa. Bagus. Ustaz Afan mau nanya. Mana tadi? Setiap habis isim kana wa ahwatuha itu harus alif lam ya Ustaz? Bagus, pertanyaannya bagus. Kalau mubtada kita belajar versi pakai alif lam dulu. Dan ini versi yang paling sering. Jadi dulu di materi mubtada dan khobar bisa dicek rekamannya ya, ada. Jadi misalnya mubtada dan khobarnya al-ghaniyyu atau al-kitabu. Mubtada itu harus pakai alif lam. Ini konsep dasar. Khobarnya tidak pakai alif lam. Istilahnya ma'rifah dan nakirah. Al-kitabu ma'rifah, kabirun nakirah. Jelas? Ya, silakan yang mau izin keluar. Boleh. Berarti boleh ya Ustaz, gak usah pakai alif lam. Jadi laisa kitabu kabirun. Yang enggak. Di sini kita belajar versi yang harus dulu ya. Tingkatannya masih yang ini dulu. Belum waktunya belajar yang rumit-rumit. Jadi di sini kita belajar mubtada harus pakai alif lam, khobar tidak pakai. Sebenarnya patokannya bukan pakai alif lam atau tidak, tapi patokannya adalah ma'rifah dan nakirah. Ada ma'rifah yang nggak pakai alif lam. Contohnya apa? Nama. Nama nggak pakai. Misalnya namanya Muhammad, nggak usah kita sebut al-Muhammadu kabirun, nggak usah ya. Langsung Muhammadun talibun. Nama itu adalah ma'rifah. Banyak contoh ma'rifah lain ya. Domir, semua domir kata ganti itu semuanya adalah ma'rifah. Nah, ini masuk materi tentang ma'rifah nakirah, semoga ada ya di Nahwu Wadih. Kalau di yang kitab-kitab Nahwu tingkat menengah itu rinci masalah ma'rifah dan nakirah ada. Baik, kenapa Syifa? Ada lagi? Sudah ya? Baik, kita lanjut. Nomor 6. Siapa yang siap? Akhwat lain, Rahmawati, silakan. Nomor 6. Rahmawati. Amsal ghaniyyu. Mana Rahmawati? Tadi angkat tangan. Oke, yang lain. Mana akhwat lagi? Ya, Ustaz. Oke, silakan. Amsal ghaniyyu faqiran. Al-ghaniyyu isim amsa. Bagus. Faqiran khobar amsa. Betul. Pada sore hari orang kaya tadi berubah jadi miskin. Jadi semua yang tadi antum pelajari yang asbaha, amsa, dhalla, bata, itu bisa terjadi perubahan di situ. Mirip dengan soro. Jelas ya? Khusus untuk asbaha perubahannya tidak harus diikat dengan waktu pagi. Oke, kita lanjut nomor 7. Siapa siap akhwat silakan. Ana Ustaz. Ya, Ibu Tati, silakan. As-sajinu tolikon. As-sajinu ismu adha. Betul, ismu adha. Itu lebih fasih bilangnya jangan isim ya. Isim itu orang Indonesia ya. Lebih tepatnya ismu adha. Terus, tolikon? Tolikon khobar adha. Oke, khobar adha. Jadi lebih tepatnya jangan sebut isim. Isim itu istilah orang Indonesia.
kita pakai yang istilah yang lebih Arab ya. Ismu adha, ismu amsa, ismu kana, ismu dhalla. Lebih fasih. Seperti itu ya. Bagus. Nomor 8. Siapa akhwat lagi? Siap. Adimu Latifah. Siapa ini Adimu Latifah? Silakan. Ya. Dhallal inabu kathiran. Al-inabu ismu dhalla. Kathiran khobar dhalla. Oke. Dhalla ini seperti yang saya sebutkan ini, kalau saya nggak ngoreksi, yang di kiri bukan berarti benar ya. Dhalla itu antum tadi sudah paham konsepnya, artinya waktu siang. Baik. Praktek berikutnya, tapi kita praktekkan dikit aja ya. Dikit aja karena waktunya udah mau jam 5. Nah, ini antum masukkan kata kana di sini lalu ubah. Gampang ya? Apa yang perlu dirubah, dirubah. Silakan nomor 1. Ikhwan, siapa yang siap? Masukkan kata kana di sini. Ya, Muhammad Dzauqi. Muhammad Dzauqi dulu boleh? Habis itu Pak Abu Ahmad. Al-Harisu. Kana. Al-Harisu. Kana al-Haris. Kana al-Harisu mustaqidan. Mustayqidan. Kita kalau fathah dengan tanwin dikasih alif setelahnya ya, harus. Ya, mustayqidan, kecuali pada tak marbutah. Antum ingat ayat innallaha kana ghafuran rahiman. Pasti ujungnya ran, ada tambahan alif setelah fathah dengan tanwin. Mustayqidan, tambahi alif setelah dha, terus kasih fathah dengan tanwin di atas huruf dha, jangan di atas alifnya. Kecuali hamzah ya Ustaz. Kecuali hamzah juga. Betul, kecuali hamzah juga. Kadang ada hamzah setelahnya, kadang ada. Rinciannya nanti di bab kaidah imla aja ya. Kita lanjut Pak Abu Ahmad nomor 2. Ya. Al-amu harun. Kanal amu harron. Oke, kanal amu harron. Jadi di sini kita tambahi alif setelah ra, kita ubah dhammah tanwin dengan fathah tanwin. Harron. Fathatain ya, atau fathah tanwin. Kanal amu harron. Gampang ya. Nomor 3, akhwat. Yuk. Percepat, akhwat. Siapa yang siap? Fahma tadi nyoba. Silakan Fahma. Nomor 3. Mana? Siapa yang siap ini? Sifa, boleh? Ya. Ya. Rahmawati, oke. Fahma, siapa di sini? Bebas, siapa aja, yuk. Kanal hisanu musrojan. Musrojan. Musrojan ya. Kanal hisanu musrojan. Di sini kita tambahkan alif setelah jim. Kita ubah harokatnya menjadi fathatain. Gampang ya. Nomor 3. Nomor 4. Siapa ini? Akhwat. Siapa akhwat di sini? Yang siap, yuk. Mana Ustaz? Enggak ada yang. Oke, ini ada baru ya Ibu Tati, Musdalifah. Coba Ibu Musdalifah, silakan. Ya. Musdalifah ya. Nomor 4. Karena al-haudu mumtalian. Bagus, mumtalian. Nah, ini tadi contohnya hamzah tapi setelahnya pakai alif. Mumtalian diginikan ya. Gini cara penulisannya. Mumtalian. Ini contoh hamzah setelahnya pakai alif. Ada hamzah yang setelahnya tidak pakai alif kalau fathah tanwin. Baik, saya pikir cukup itu dulu untuk latihan 2 karena waktunya sempit ya. Kita langsung masuk ke latihan i'rab. Yang lainnya itu mirip-mirip lah latihannya, gampang kok. Antum tinggal isi-isi sendiri ini misalnya. Kanal hakimu titik-titik. Berarti antum ngarang sendiri apa? Saral aduwu titik-titik. Laisad dawa'u. Misalnya laisad dawa'u nafi'an. Obat tersebut tidak bermanfaat misalnya. Di antum karang sendiri, letakkan di situ, dicocokkan. Ya. Kita masuk kepada latihan yang paling penting dari materi ini, yaitu latihan mengi'rab. Ini yang paling penting. Nggak boleh dilewati, ini nggak boleh dilompati kalau ini wajib. Antum kalau ngajar nahwadeh, latihan mengi'rab wajib. Nggak boleh dilewati. Jelas ya? Kita masuk contoh di sini. Siapa yang bacakan contoh yang belum pernah? Yuk. Ikhwan siapa tadi? Muhammad Dzauqi. Silakan Muhammad Dzauqi. Jadi angkat tangan, ya. Saral ganibu inabu. Saral inabu. Saral inabu zaniban.
Zabiban. Sara Zabiban. zabiban. Oke. Sara Fil madi fi'lun madin. janib Fi'lun madin. fi'lun madi janibu Al-inabu. al-inabu ismun sara Ismu sara. marfu ismu sara ismu sara marfu'un. Zabiban. Zabiban habrun sara Khabaru. habaru sara mansubun. Oke, ini semua adalah baru bagi antum ya. Ini harus diingat dan dicatat. Cara mengi'rab kana wa akhawatuha. Saya mungkin ingin ingatkan antum pengucapan fi'il madhi yang benar bisa fi'lun madin begini kalau nakirah, kalau ma'rifah al fi'lul madhi pakai ya. Kalau nakirah tidak pakai ya. Ya-nya diganti dengan kasrah tanwin, madin. Ya, tidak boleh pakai ya kalau nakirah. Fi'lun, jadi hanya ada fi'lun madin dan al-fi'lul madhi. Gak ada fi'lul madhi gini. Yang kayak gini gak ada nih. Fi'lul madhi ini gak ada. Yang ini tidak ada. Ya, jangan salah. Yang ini tidak ada. Yang ada hanya salah satu dari dua ini. Fi'lun madin atau al-fi'lul madhi. Polanya na'at ma'nut berarti Ustaz. Betul, polanya na'at ma'nut. Paham ya? Jelas ya? Jadi jangan lagi antum salah menulis seperti ini. Kalau yang belum paham masalah mudhaf mudhaf ilaih, nggak apa-apa. Belum paham berarti. Kalau antum sudah paham mudhaf mudhaf ilaih dan na'at ma'nut, ini barusan ya cara penulisannya. Oke. Yang belum paham diapalin aja bentuknya. Udah. Itu ya. Saral inabu zabiban, cara mengi'rabnya begitu. Kita lanjut. Contoh kedua, akhwat siapa yang siap? Yuk, segera kita tutup agar karena udah jam 5 ini. Ada yang sudah masuk waktu maghrib. Ya, Sifa silakan bacakan. Yabitu. Baitun kitarun. Yabitu. Yabitu kitarun sairun. Sairon. Nah, kalau ada alif lam nggak boleh pakai tanwin ya. Bukan al-qitarun. Yabitul qitaru sairon. Coba ulangi. Baik. Yabitul Kitarun. Jangan kita. Yabitu kitaru sairon. Jadi dalam bahasa Arab alif lam dengan tanwin tidak mungkin bertemu di dalam satu kata yang sama. Kalau pakai alif lam aja. Kalau pakai tanwin aja. Jelas ya? Lanjut. Yabitu. Yabitu fi'lun mudhari'un marfu'un. Al-kitaru ismun baitul marfu'. Yabitu. Isim dari kata yabitu. Ismu yabitu. Ismu yabitu marfu'un. Sairan. Sairan. Khobar baitu. Khobar mansubun. bukan baitu. Khobaru yabitu. Iya. Khobar yabitu mansubun. Oke. Yabitu ini fi'il madinya apa ini? Siapa yang tahu? Apa fi'il madi dari yabitu? Bata waktu siang. Menunjukkan waktu siang. Yabitu berarti fi'il mudhari' dari waktu siang tadi. Ini salah ya, bukan semalaman berarti. Kok waktu siang? Maaf, waktu malam. Waktu malam saya salah. Bata itu waktu malam. Makanya rumah disebut bait. Rumah disebut bait, tempat menginap. Oke, kita lanjut. Sekarang masukkan sini. Laisa zujaju maksuran. Gampang ya? Yuk, siapa ikhwan yang siap? I'rab yang belum pernah. Kita dahulukan yang belum pernah. Oke. Mana ikhwan yang belum pernah? Silakan boleh coba atau Pak Abdul Wahid. Ya, silakan Pak Abdul Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa jujaju maksuran. Laisa fi'lun madin. Az-zujaju ismu. Bagus, ismu. Laisa marfu'un. Rafa ya, antum perhatikan di sini. Yeah. Az-zujaju pakai rafa, maka marfu'un. Ya. Oke, terus maksuran khabaru laisa mansubun. Mansub karena dia nasab itu kelihatan maksuran nasab mansubun. Khabar laisa mansubun. Mudah ya? Yuk.
Yang kedua, akhwat, silakan. Akhwat, siapa siap? Akhwat? Yuk, bebas siapa aja akhwat yang siap. Langsung. Nah, Ustaz. Oke, Bu Tati. Dibaca? Kanal bina'u alian. Kana fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun madin ya? Madi. Fi'lun madin. Kana fi'lun madin. Madin. Fi'lun madin. Al-bina'u. Al-bina'u ismu kana marfu'un. Oke, ismu kana marfu'un. Bagus. Terus? Alian. Khobaru kana. Khobaru kana marfu'un. Bukan marfu'. Mansubun, betul. Khobaru kana mansubun. Oke. Saya ingatkan antum, bagi yang sudah mengerti lebih panjang i'rabnya, jangan ajari langsung. Orang belajar nahwu langsung suruh i'rab yang panjang itu ya. Wa alamatun nasbihi dhammatun. Nah, jangan. Masih baru-baru belajar ya, dikasih yang panjang. Pusing jadinya, nggak mau belajar nahwu lagi. Jadi kita ngajarinnya pakai versi ini dulu nih. Gampang kan, pendek-pendek ya. Apalagi yang dulu antum, awal-awal kan cuman isim, fi'il, huruf gitu aja ya awalnya ya. Nah gitu, baiknya mengajar berjenjang, tidak langsung ya. Kayak ada orang baru masuk Islam langsung antum, ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Pusing dia baru masuk Islam. Dia mau melangkah keluar rumah aja ya, udah, aduh apa ini nggak boleh, bingung, masih baru belajar. Nama orang baru masuk Islam jangan terlalu ditekan. Kita langsung nomor 3. Yuk, ikhwan, siapa? Siapa ini? Arman. Ya, Oke, boleh Arman. Silakan. Yusbihul midadu jafan. Oke, jaf ini seharusnya seingat saya pakai tasdid ya. Jafan. Coba saya cek dulu ya. Kalau nggak salah pakai tasdid. Nah, pakai tasdid kan? Betul ya? Nah, pakai tasdid. Jafan. Terus? Yusbihul midadu jafan. Yusbihu isim fil madi. Bukan fi'il madi. Fi'lun mudhari' ini ya. Fi'lun mudhari'. Al midadu ismu sobaha ya. Yusbihu. Pakai bentuknya. Ismu yusbihu marfu'un. Jafan khobar yusbihu apa kalau jadi lupa. Mansubun. Jadi antum untuk mengetahui dia isim atau khobarnya apa, tinggal dipindah aja fi'il yang tadi di sini dipindah ke sini. Gitu ya. Sobaha dan yusbihu sama aja Ustaz ya? Beda, satunya fi'il madi, satunya fi'il mudhari, itu aja bedanya. Ya. Asbaha dengan yusbihu bedanya itu aja. Baik. Terakhir, nomor terakhir ini akhwat. Yuk, siapa akhwat yang siap? Yabitul bahru haijan. Hanifah. Siapa yang angkat tangan ini? Musdalifah ya. Silakan Musdalifah. Ya, izin sebentar Ustaz. Ya, boleh, silakan. Musdalifah. Nomor 4, Musdalifah. Udah angkat tangan, dinyalakan mikrofonnya. Atau Rahmawati ya, Rahmawati. Ini udah Musdalifah. Oke. Musdalifah ya, Musdalifah. Yabitul bahru haijan. Yabitu fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'. Al-bahru ismu yabitu. Oke, saya lupa. Ini fi'lun mudhari' ada kemarin kita belajar dikasih marfu' ya. Fi'lun mudhari'un marfu'. Kemarin kita belajar gitu ya. Oke. Terus Al-midadu ismu Al-bahru ismu yabitu marfu'un. Betul. Haijan khabrun baitu. Khabaru, bukan khabrun. Khabaru. Yabitu mansubun. Oke. Mansubun. Jangan dibaca khabrun ya, dibaca khabar. Khabaru yabitu mansubun. Betul ya? Oke. Bagus. Kita cukupkan di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah di pekan yang akan datang kita masuk materi inna wa akhawatuha, juga berkaitan dengan mubtada dan khobar. Ya. Kita cukupkan di sini dulu, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.